Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi di dalam konten Indah Bersamamu. Kali ini saya mau mengambil tema Engkau lelah. Harus kita akui Bapak Ibu Saudara bahwa hidup ini memang tidak mudah. Hidup ini memang berat. Tapi akan menjadi lebih berat lagi kalau kita menjalaninya dengan mengeluh, dengan menggerutu. Di tengah-tengah perjuangan kita menghadapi hari-hari yang keras ini, mungkin ada banyak dari antara kita yang kelelahan. Tapi kita bersyukur bahwa di tengah-tengah kelelahan yang kita alami, ada undangan dari Tuhan yang berkata, marilah kepadaku, engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ketika kita mengalami kelelahan, ada banyak orang mencoba untuk mengatasinya. Makanya hari-hari ini populer sekali istilah healing, Bapak Ibu Saudara. Yaitu untuk keluar dari kesibukan, istirahat sejenak, memulihkan kembali tenaga dan suasana hati dan sebagainya. Dan biasanya itu dilakukan oleh orang-orang yang kelelahan bekerja atau kelelahan usaha atau apa saja itu. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita melampiaskan atau menyelesaikan kelelahan kita dengan dunia ini, maka itu hanya sementara. Setelah itu kita akan kembali mengalami keletihan dan kelesuan itu. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, maka kita akan memperoleh kelegaan abadi bersama dengan Dia. Sebab Dia akan menambahkan kekuatannya bagi setiap kita, sehingga kita tetap cakap menanggung segala perkara. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya lebih lanjut berbicara tentang engkau lelah ini, mari kita satukan hati, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang paling mengerti kami, Bapa yang selalu mempedulikan kami, saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, karena kami adalah orang-orang yang membutuhkan Engkau. Bahkan kami katakan kami tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Itu sebabnya Bapa, kami perlu Engkau di atas segalanya. Terima kasih untuk undangan-Mu bagi setiap kami, bagi kami yang letih lesu dan beban berat. Sebab Engkau akan memberikan kelegaan kepada setiap kami. Hanya di dalam Engkau Tuhan kami mengalami ketenangan. Hanya di dalam Engkau Tuhan kami mengalami kelegaan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan waktu-waktu ini ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau saja Tuhan yang mengatur segalanya. Dan Engkau yang berbicara kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Yesaya 40 ayat yang ke-12 sampai ke-31. Judul dari perikop ini, Allah di atas semua Allah. Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dacing, atau bukit-bukit dengan neraca? Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat? Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Atau siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba, dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Libanon tidak mencukupi bagi kayu api, marga satwanya tidak mencukupi bagi korban bakaran. Segala bangsa seperti tidak ada di hadapannya,
mereka dianggapnya hampa dan sia-sia saja. Jadi, dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Patungkah? Tukang besi menuangnya, dan pandai emas melapisinya dengan emas, membuat rantai-rantai perak untuknya. Orang yang mendirikan arca memilih kayu yang tidak lekas busuk, mencari tukang yang ahli untuk menegakkan patung yang tidak lekas goyah. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada dan menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah. Sudah juga Ia meniup kepada mereka, sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti Dia, firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekalian, satu pun tidak ada yang hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Setidaknya kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ayat yang ke-31 terakhir tadi, Bapak Ibu Saudara, dikatakan mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Apakah kita telah menjadi lelah karena mengejar fata morgana yang telah kita buat sendiri? Mengapa kita menjadi lelah? Karena kita telah menetapkan standar dan tuntutan yang dibuat oleh manusia terhadap diri kita. Sehingga tanpa sadar kita terus berusaha menjadi Tuhan bagi diri kita sendiri, daripada menjadi manusia biasa yang hanya bisa bergantung dan berharap kepada Tuhan saja. Bukankah firman Tuhan sudah mengingatkan kepada setiap kita di dalam Amsal 3 ayat 5 sampai ke 6? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kelelahan, bahkan terlebih lagi bahaya, akan datang ketika kita tidak lagi bergantung dan memandang hanya kepada Tuhan. Ketika kita tidak lagi memfokuskan mata kita kepadanya, maka percayalah, kita pasti akan kehabisan kekuatan kita. Itu juga sebabnya firman Tuhan selalu mengingatkan kepada kita, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kali saat kita menjalani kehidupan ini, kita menjadi lelah dan terkuras semua kekuatan kita. Sadarilah bahwa ada sesuatu yang telah menggeser dan menghalangi fokus kita dari Tuhan
kepada sesuatu itu. Sama seperti aki yang kehilangan strumnya ketika terlepas dari sumber tenaganya. Yang menjadi perenungan kita saat ini, Bapak Ibu Saudara, apakah sesuatu itu? Maka carilah dan lepaskan sesuatu itu yang telah berhasil menghalangi dan menarik kita dari melekat kepada sumber tenaga kita, yaitu Tuhan. Apakah sesuatu itu adalah gadget, media sosial, pergaulan yang tidak baik, impian dunia, atau orang yang kita kasihi atau bahkan mungkin itu adalah pelayanan kita sendiri. Apakah selama ini kita mencarinya dan menanti-nantikannya dengan segenap hati? Seperti orang yang kehilangan sesuatu yang paling berharga baginya. Adakah Tuhan begitu berharga sehingga tidak ada lagi yang berharga bagi kita yang sedang kita kejar hari ini? Itu sebabnya sekali lagi, nantikanlah Tuhan. Tujukan pandangan kita hanya kepada Yesus. Maka itu menjadi satu-satunya alasan yang telah menjadi sumber kekuatan kita dan fokus kita dalam hidup ini. Sehingga kita tidak akan pernah merasa lelah dan jenuh dalam menjalani kehidupan ini. Seperti ada tertulis di dalam Ibrani 12 ayat yang pertama sampai ketiga, Bapak Ibu Saudara. Karena kita mempunyai saksi, mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, di hadapan Tuhan saat ini saya mau mengajak kita sama-sama untuk menyatakan betapa kita memerlukan Dia di atas segala-galanya. Apa yang Kau izinkan terjadi, terkadang membuatku tak mengerti, dan semua yang tak ku pahami, namun tangan-Mu menyertai. Ku dengar suara lembut memanggil, beri damai sukacita di hati. Satu hal ku tahu, Tuhan hadir untuk mendatangkan kebaikan. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku mengerti. Kau mengenal jalan-jalan dalam hidupku, dan semua yang terjadi membuatku lebih dekat padamu. Yesus, ku memerlukanmu. Biarlah setiap kata dalam pujian ini menjadi doa kita dan menjadi pengakuan kita di hadapan Tuhan, bahwa ada banyak hal yang kita tidak bisa pahami yang terjadi dalam hidup ini. Namun di balik semua itu kita melihat tetap ada tangan Tuhan yang mengatur segalanya sempurna. Demikian sempurnanya,
Sampai-sampai kita tidak bisa memahaminya. Namun satu yang kita yakini, bahwa segala sesuatu yang terjadi membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Mari sekali lagi kita mau menyatakan betapa kita adalah orang-orang yang memerlukan Tuhan. Apa yang Kau izinkan terjadi terkadang membuatku tak mengerti, dan semua yang tak ku pahami, namun tangan-Mu menyertai. Ku dengar suara lembut memanggil, beri damai sukacita di hati. Satu hal ku tahu, Tuhan hadir untuk mendatangkan kebaikan. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku mengerti. Kau mengenal jalan-jalan dalam hidupku, dan semua yang terjadi membuatku lebih dekat padamu. Yesus, ku memerlukanmu. Yesus, ku memerlukanmu. Yesus, ku memerlukanmu. Perlu Engkau Tuhan lebih dari segalanya, lebih dari yang kami tahu. Hanya Engkaulah yang kami perlu. Mari kita mau menyatakan betapa kita adalah orang-orang yang memerlukan Dia, membutuhkan Dia lebih dari segala-galanya. Bahkan kita tidak bisa hidup tanpa Dia, sebab hanya oleh karena Dialah segala sesuatunya boleh terjadi dan kita alami dalam kehidupan kita ini. Mari sekali lagi nyatakan ketergantungan kita kepadanya. Bapa pemilik hidup kami, saat ini kami memiliki begitu banyak hal yang luar biasa yang ingin kami raih dalam hidup ini, dan kami telah mengukir semua rencana apa saja yang kami rasa bisa menolong kami untuk mencapai sasaran kami. Akan tetapi saat ini kami juga menyadari bahwa tidak akan pernah ada satu impian pun yang tidak akan pernah terjadi. Juga tidak akan pernah ada satu rancangan atau pikiran kami yang dapat tercapai, atau semua itu akan tergenapi jikalau Engkau sebagai pemilik hidup kami tidak merestui semua impian, rancangan dan pikiran kami itu. Sebab kami sadar ya Tuhan, bahwa tanpa-Mu kami tidak akan pernah bisa apa-apa. Itu sebabnya
inilah sekali lagi pengakuan kami. Kami memerlukan Engkau lebih dari segalanya. Mari semua yang memerlukan Tuhan sama-sama kita katakan, amin.